Benarkah Wahabi sebuah gerakan yang dibangun dan dibantu oleh Inggris? Tonton video ini hingga selesai agar kita mengetahui fakta secara dengan benar. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Riom Ledi. Pada episode kali ini kita akan membahas tentang tuduhan sebagian pihak yang mengatakan bahwa Wahabi merupakan gerakan yang dibuat oleh Inggris. Sudah menjadi adat dan kebiasaan pirko-pirko sesat untuk memusuhi dan memfitnah kepada pembela dakwah yang hak, yang menyeru manusia kepada jalan yang benar sesuai dengan perintah Allah dan sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Abdul Qadir Jalum rahimahullah ta'ala, salah seorang tokoh Hizbut Tahrir, dengan bangga mengatakan dalam bukunya yang berjudul Kaifa Hudimat Khilafah, dalam versi Indonesianya yang berjudul Konspirasi Barat Meruntuhkan Khilafah Islamiyah, halaman 5. Ia mengatakan bahwa Inggris berupaya menyerang negara Islam dari dalam melalui agennya, yaitu Abdul Aziz bin Muhammad bin Saud. Gerakan Wahabi diorganisasikan untuk mendirikan suatu kelompok masyarakat di dalam negara Islam yang dipimpin oleh Muhammad bin Saud dan dilanjutkan oleh anaknya, Abdul Aziz. Inggris memberi mereka bantuan, dana, dan senjata. Pada halaman selanjutnya, ia mengatakan telah diketahui dengan pasti bahwa gerakan Wahabi ini diprovokasi dan didukung oleh Inggris, mengingat keluarga Saud adalah agen Inggris. Inggris memanfaatkan mazhab Wahabi yang merupakan salah satu mazhab Islam dan pendirinya merupakan salah seorang mujtahid. Subhanallah, ini adalah sebuah kedustaan dan fitnah serta kezoliman terhadap dakwah Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, yang mana hal ini tidak akan dilakukan kecuali oleh orang-orang yang benci terhadap Islam, benci terhadap Firqatun Najiyah, dan benci akan tersebarnya dakwah salafiyah yang sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Dan yang paling mengherankan lagi, orang-orang Hizbut Tahrir menolak kabar ahad atau hadis ahad dalam masalah akidah, walaupun hadis itu sahih dari Rasulullah, karena hal itu tidak sesuai dengan hawa nafsu mereka. Dan ketika dalam masalah perkara yang sesuai dengan hawa nafsu mereka, seperti kedustaan mereka terhadap Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, dengan penuh keyakinan dan kebanggaan mereka menerima kabar ahad walaupun itu berasal dari seorang orientalis sekaligus agen Inggris yang bernama Mr. Hemper, yang juga seorang pendusta. Jadi teman-teman sekalian, untuk lebih jelasnya mengenai siapa Mr. Hemper, marilah kita ikuti penjelasan Syekh Malik bin Hussein dalam majalah Al-Solah edisi ke-31 bertanggal 15 Muharram tahun 1422 Hijriah. Beliau mengatakan, saya telah meneliti kitab yang beracun dengan judul Muzakarat Hemper, dan nama Hemper ini tidak asing lagi. Pertama kali aku membacanya di majalah Manarul Huda, sebuah majalah yang diterbitkan oleh Maktabah Al-Alami yang staf redaksinya dari Jam'iyah Al-Masyari Al-Khairiyah Al-Islamiyah pada edisi 28 Ramadan tahun 1995. Majalah ini dikeluarkan oleh Jamaah Al-Ahbasi, sebuah jamaah Sufiyah yang berpangkalan di Yordania dan selalu memusuhi dakwah salaf dan para ulamanya, dan mereka mendapat bantuan dana dari orang-orang Yahudi dalam operasionalnya. Setelah saya membaca makalah ini, jiwaku terdorong untuk membaca kitab Muzakarat atau mata-mata Inggris, hingga aku mengetahui sampai sejauh mana kebenaran yang dinisbatkan kepada Al-Imam Al-Mujaddid Muhammad bin Abdul Wahab dalam kitab ini. Ketika selesai membaca Muzakarat ini, telah jelas bagiku bahwa ini merupakan sebuah dusta dari asalnya, dan Hemper ini adalah salah seorang yang asalnya tidak ada, lalu diadakan. Maka dari itu saya ingin menjelaskan kepada saudara-saudara sekalian tentang hal yang telah saya dapatkan dari penelitianku terhadap Muzakarat ini, dalam rangka membela Imam Muhammad bin Abdul Wahab, dan juga dapat pembelaan terhadap kaum muslimin dari tikaman orang-orang ahli bid'ah. Akan senantiasa terus-menerus musuh-musuh dakwah Syekh Muhammad bin Abdul Wahab berusaha dengan berbagai cara untuk menghancurkan dakwah ini yang tidak ada di dalamnya keilmian sedikitpun, melainkan hanya kebohongan dan kedustaan. Teman-teman yang dicintai Allah Subhanahu wa taala, risalah-risalah dan kitab-kitab Syekh Muhammad bin Abdul Wahab telah dicetak dan bisa kita baca. Maka barang siapa yang ingin mencari kebenaran
hendaknya ia membandingkan ucapan Syekh Muhammad bin Abdul Wahab dengan ucapan musuh-musuh beliau, karena kitab-kitabnya dan risalah-risalahnya telah tercetak. Kalau ada sesuatu yang benar dari kitab-kitab dan risalah beliau, kita terima. Dan kalau ada sesuatu yang salah, maka kita tolak. Dan kita tidak penati kepada seorang pun, kecuali Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yang mana beliau tidak berkata dengan hawa nafsunya, melainkan dengan wahyu yang telah diwahyukan kepadanya. Adapun kalau kita bersandar kepada perkataan seorang Nasrani yang kafir, yang tidak dikenal, yang gemar minuman-minuman keras, sampai mabuk, bahkan dia menyebut kalau dirinya seorang pembohong, maka keadaan kita persis seperti apa yang digambarkan oleh syair di bawah ini. Barang siapa yang menjadikan seekor burung gagak sebagai dalil atau hujjah, maka burung tersebut akan membawanya melewati bangkai-bangkai anjing. Bagaimana tidak, padahal yang telah jelas dari risalah-risalah dan bantahan-bantahan Syekh Muhammad bin Abdul Wahab bahwasanya di dalamnya ada penafian atau penolakan terhadap apa-apa yang dikaitkan dengan dakwah beliau, yang berupa tuduhan-tuduhan dan kedustaan-kedustaan yang tidak pernah beliau ucapkan. Bahkan beliau mengingkarinya. Dan berulang-berulang beliau mengatakan haza buhtanun azim. Ini adalah suatu kedustaan yang besar. Dan Syekh Malik mengatakan sesungguhnya apa-apa yang disebutkan dalam Muzakarat Hemper adalah omong kosong belaka dan perkataan yang tidak berlandaskan dengan dalil sama sekali. Dan hal ini tidaklah keluar kecuali dari dua macam manusia. Yang pertama, orang yang bodoh kuadrat tidak bisa membedakan antara telapak tangan dengan sikunya. Orang yang kedua, yaitu orang yang memperturutkan hawa nafsu seperti ahli bid'ah dan musuh dakwah tauhid. Bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya daging para ulama itu beracun. Barang siapa yang mencela para ulama, maka Allah akan mengujinya sebelum ia mati dengan kematian yang hatinya. Kita memohon kepada Allah dengan perlindungan dan keselamatan. Muzakarat Hemper pada dasarnya adalah sebuah kebohongan atau kedustaan, dan Hemper adalah seorang yang sebenarnya tidak ada lalu diada-adakan. Syekh Malik mengatakan, setelah saya mempelajari muzakarat ini telah jelas bagi saya bahwasanya muzakarat ini adalah hasil dari khayalan seseorang atau sebuah kelompok yang misinya adalah untuk menjelekkan dan menjatuhkan dakwah Syekh Muhammad bin Abdul Wahab dengan kedustaan, kepalsuan, dan dalil dari perkataan ini sangat banyak. Di antaranya, dengan mengikuti sejarah yang disebutkan di dalam muzakarat, nampaklah bagi kita bahwasanya Hemper tatkala bertemu dengan Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, tatkala itu umur beliau kurang lebih masih 10 tahun. Ini tidak bercocok dengan, bahkan bertentangan dengan apa yang ada di dalam muzakarat halaman 30. Bahwasanya Hemper berkenalan dengan seorang pemuda yang sering datang ke sebuah toko, dan pemuda itu mengetahui 3 bahasa, yaitu bahasa Turki, Faris, dan bahasa Arab. Dan ketika itu ia sedang menuntut ilmu, dan pemuda ini dikenal dengan nama Muhammad bin Abdul Wahab. Dan tatkala itu beliau adalah seorang pemuda yang antusias dalam menggapai tujuannya. Dan teman-teman sekalian dapat merinci hal itu dengan dalil yang disebutkan di halaman 13. Kementerian Penjajah Inggris mengutus Hemper ke Astana atau markas Khilafah Islamiyah tahun 1700 Masehi. Disebutkan di halaman 18 bahwasanya ia tinggal di sana selama 2 tahun. Kemudian kembali ke London sebagaimana perintah dalam rangka memberi ketetapan yang terperinci tentang kondisi di ibu kota pemerintahan. Disebutkan di halaman 22 bahwasanya dia berada di London selama 6 bulan. Disebutkan pada halaman 22 bahwasanya ia pergi ke Basrah dan berada di sana selama 6 bulan. Di Basrah inilah dia Hemper bertemu dengan Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Jadi kalau dijumlahkan tahunnya, maka dapat diketahui bahwasanya Hemper ketemu dengan Syekh Muhammad bin Abdul Wahab rahimahullah ta'ala pada tahun 1713 Masehi. Dan Syekh Muhammad bin Abdul Wahab lahir pada tahun 1703 Masehi. Jadi, waktu ketemu Hemper, umur Syekh Muhammad bin Abdul Wahab pada waktu itu masih sekitar 10 tahun. Dari sini dapat kita ketahui kebatilan dan kebohongan muzakarat ini.
Disebutkan di dalam Muzakarat halaman 100 bahwasanya Syekh Muhammad bin Abdul Wahab mulai menampakkan dakwanya pada tahun 1143 Hijriah, dan ini merupakan kebohongan yang nyata karena Syekh Muhammad bin Abdul Wahab menampakkan dakwanya pada tahun kematian ayahnya, yaitu tahun 1153 Hijriah. Sesungguhnya sikap pemerintahan Inggris terhadap dakwah Syekh Muhammad bin Abdul Wahab bukan sikap yang ramah dan bersahabat, tetapi sikap yang bermusuhan. Kita tidak menemukan kitab yang menyebutkan tentang Muzakarat ini sebelumnya. Dan musuh-musuh dakwah Syekh Muhammad yang Mubarak ini selalu menjelekkan dakwah ini, menisbatkan semua kejelekan kepadanya, dan anehnya hal ini baru dikeluarkan pada waktu akhir-akhir ini. Hal ini jelas menunjukkan kebohongan dan kedustaan mereka. Hemper adalah salah seorang yang tidak diketahui dan tidak dikenal. Mana maklumat yang menjelaskan tentang dia? Siapa itu Hemper? Tidak ada. Bahkan tidak ada maklumat dari pemerintahan Inggris yang menjelaskan tentang tugasnya. Orang-orang yang membaca Muzakarat ini pasti tidak menduga kalau yang menulis ini adalah seorang Nasrani, karena banyak sekali ibarat yang perumpamaan yang menikam agama Nasrani dan pemerintahan Inggris. Dua naskah terjemahan dari Muzakarat ini tidak menyebutkan tanda-tanda yang jelas mengenai kitab Muzakarat yang asli dan ditulis pakai bahasa apa, sudah dicetak atau masih dalam bentuk manuskrip. Itu semua tidak jelas. Penerjemahnya pun tidak diketahui siapa dia. Pada naskah yang pertama tidak disebutkan sama sekali tentang penerjemahnya. Begitu juga pada naskah yang kedua, pada naskah terjemahan yang kedua dijelaskan tanggal penerjemahannya, yaitu tanggal 25 Haziran tahun 1990. Apakah perkara yang sepenting ini dibiarkan begitu saja? Tidak ada yang mengetahui kecuali setelah 199 tahun kematian Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Kedua naskah tersebut sepakat tanggal 2 Januari 1973 pada akhirnya Muzakarat itu. Dan apakah ini maksud dengan tanggal ini saya tidak tahu. Apakah ini penulisan Muzakarat Hemper atau yang nampak, dan ini membuktikan kedustaan Muzakarat ini, bahwa wafatnya Syekh Muhammad bin Abdul Wahab adalah 179 tahun setelah tanggal yang disebutkan. Semua yang ada di kitab-kitab Syekh Muhammad bin Abdul Wahab membantah yang ada di Muzakarat ini. Sesungguhnya keberadaan Syekh Muhammad bin Abdul Wahab sudah menjadi bantahan sendiri terhadap Muzakarat ini. Semoga bermanfaat apa yang kami sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.